intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bertemu lagi dengan saya Arfan. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas seputar tentang penelitian, seputar tentang skripsi teman-teman ya. Nah, di video sebelumnya teman-teman, saya sudah menjelaskan langkah-langkah ataupun susunan-susunan dalam menyusun proposal kualitatif teman-teman ya. Nah, mohon maaf juga teman-teman ya, karena saya juga kemarin banyak kesibukan, jadi uploadnya baru bisa sekarang teman-teman ya. Nah, dan juga untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga komen teman-teman ya, biar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya teman-teman ya. Ya, langsung saja teman-teman ya. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang bagaimana cara menyusun latar belakang yang baik dan benar teman-teman ya. Ya, memang tidak dapat dipungkiri teman-teman, latar belakang atau sebuah konteks penelitian ini merupakan hal yang sangat urgent teman-teman ya. Hal yang perlu kita buat pertama kali adalah sebuah latar belakang teman-teman ya. Banyak kita tahu sendiri teman-teman, latar belakang ataupun konteks penelitian ini kadangkala itu tidak nyambung atau tidak sinkron dengan isi ataupun dengan penelitian yang akan dilaksanakan teman-teman ya. Nah, dengan ini yuk kita tonton video ini sampai selesai, bagaimana cara membuat latar belakang yang baik dan benar teman-teman ya. Dalam sebuah latar belakang, yang paling penting adalah data dan fakta teman-teman ya. Nah, mengapa demikian teman-teman? Mengapa saya mengatakan data dan fakta adalah hal yang paling penting? Karena sebuah data adalah sesuatu yang sangat rasional, ada sesuatu yang benar-benar terjadi di suatu lembaga ataupun di suatu instansi tersebut teman-teman ya. Bukan kita membuat sebuah penelitian dalam istilahnya kita mengada-ngada ataupun membuat penelitian yang palsu teman-teman ya. Nah, memang banyak kita tahu sendiri teman-teman ya, banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir ini, latar belakangnya ini tidak sesuai fakta. Mereka merasionalkan sendiri, mereka mengarang sendiri ya, membuat sendiri seakan-akan lembaga ataupun instansi tersebut itu memang layak diteliti. Itu yang sangat tidak diperbolehkan teman-teman ya. Maka itu tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan data dan fakta yang memang perlu kita teliti teman-teman ya. Nah, di sini saya akan memberikan tiga hal yang urgent atau yang paling penting lah yang ada di dalam sebuah latar belakang penelitian teman-teman ya. Yang pertama yaitu aspek sosiologis. Aspek sosiologis ini yang sudah saya jelaskan pertama tadi ya. Sosiologis yaitu keadaan lapangan atau fakta di lapangan. Nah, fakta di lapangan ini kita jabarkan di latar belakang itu kita jabarkan apa fakta, apa yang kita temukan di lokasi penelitian itu kita jabarkan di latar belakang teman-teman ya. Ini menjadi alasan yang rasional bagaimana kita ini meruntut dalam menyusun sebuah latar belakang. Karena dalam sebuah latar belakang yang baik juga saya berilah sedikit pengetahuan teman-teman ya, yaitu dengan menggunakan studi deduktif teman-teman ya. Kalian tahu sendiri kan deduktif itu apa ya? Yaitu sebuah jabaran dari yang umum ke khusus. Jadi kita data dan fakta atau aspek sosiologis pertama kita jabarkan secara umum terlebih dahulu teman-teman. Ibaratnya seperti piramida terbalik teman-teman ya. Jadi kita jabarkan terlebih dahulu alasan mengapa kita meneliti lembaga tersebut, dan tentunya dengan menggunakan kalimat yang efektif teman-teman ya. Kalianlah teman-teman lebih banyaklah dalam membaca buku teman-teman ya.
Dan aspek yang kedua teman-teman yaitu aspek teoritis. Nah, juga dalam artian aspek teoritis ini kita juga bisa melihat dari sebuah jurnal atau sebuah penelitian terdahulu atau juga dalam sebuah buku ya teman-teman ya. Ada sinkronisasi, ada kesamaan yang memang dalam sebuah penelitian ini antara fakta di lapangan dengan nantinya kita ingin menyamakan dengan teoritis atau dalam sebuah buku ataupun jurnal dalam bahasa ini juga harus berkesinambungan teman-teman. Misalnya dalam teori ini dijelaskan bahwa quantum teaching adalah bla 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 bla. Nah, ini harus juga ada bukunya, harus juga berdasarkan buku. Dan makanya di dalam sebuah penelitian ini kita mulai sekarang, terutama untuk mahasiswa yang meskipun bukan mahasiswa semester akhir lah, banyak-banyaklah meskipun tidak dibaca, banyak-banyaklah kita membeli buku ya, agar kita tidak kesulitan nanti di semester akhir dalam menyusun sebuah proposal atau menyusun sebuah skripsi ya. Dan yang ketiga, aspek yang ketiga teman-teman yaitu aspek yuridis. Yuridis ini bisa juga nanti disinkronisasi dengan atau disamakan dengan kita sangkut pautkan dengan yuridis ke hukum. Jadi bisa di dalam kita ada undang-undang sebagai penguat ataupun di dalam sebuah Al-Quran, ayat suci Al-Quran ataupun juga dengan hadis Nabi teman-teman ya. Nah, dari ketiga aspek tersebut ini juga harus ada kesinambungan. Jadi antara fakta dan data dan fakta di lapangan yang kita ingin rasionalisasikan di dalam sebuah latar belakang penelitian dan juga didukung dengan teori atau dalam sebuah buku, jurnal atau teori-teori yang lainnya, dan juga didukung oleh aspek yuridis baik di dalam sebuah undang-undang ataupun dalam sebuah Al-Quran ataupun dalam sebuah hadis Nabi teman-teman ya. Nah, itu sebagai pengantar awal teman-teman ya, bagaimana dalam menyusun sebuah latar belakang yang baik dan benar. Jadi teman-teman juga salinglah berkonsultasi dengan kawan, berkonsultasi dengan dosen pembimbing kalian, terutama yang sudah diberi kewenangan oleh kampus untuk membimbing teman-teman semua ya. Nah, di sini saya juga akan memberikan tambahan teman-teman ya. Di dalam sebuah latar belakang penelitian, hal-hal yang tidak boleh ada di dalam sebuah latar belakang atau konteks penelitian adalah pertama, yaitu pendapat pribadi atau pendapat sendiri. Itu sangat tidak diperbolehkan teman-teman ya. Karena yang sudah saya sampaikan tadi, memang aspek data, aspek sosiologis berdasarkan data sesuai dengan buku dan sesuai dengan aspek hukum ataupun Al-Quran ataupun dalam hadis, itu memang rujukan yang memang harus kita ada dalam sebuah latar belakang, bukan pendapat saya ataupun pendapat teman saya. Itu kan tidak masuk teman-teman ya. Itu harus kita hindari dalam sebuah menyusun sebuah latar belakang penelitian teman-teman ya. Dan yang kedua yaitu kalimat harus atau seharusnya. Kenapa? Kan memang banyak ya teman-teman ya di latar belakang, misalnya lembaga ini harus menerapkan, seharusnya dalam metode ini harus menggunakan. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan teman-teman ya. Maka tidak selayaknya di sebuah latar belakang ada kalimat seperti itu teman-teman. Itu sebuah penjustisan lah. Ini latar belakang ini kita masih pra penelitian. Kalau sudah kata justice harusnya itu tidak diperbolehkan, itu sangat fatal teman-teman ya. Dan juga yang paling penting saya sudah jelaskan tadi ya, sekedar tambahan ya. Juga di dalam sebuah latar belakang ini harus mengandung unsur piramida terbalik atau aspek deduktif, bukan aspek ya. Penjabaran yang sifatnya deduktif teman-teman ya. Jadi dari khusus yang tinggi ya, dari yang penjabaran dari yang umum terlebih dahulu, deduktif ya, dari yang umum terlebih dahulu. Jadi penjabaran dijabarkan nanti di
dihususkan di akhir latar belakang. Jadi penelitian yang akan saya teliti adalah itu dari inti ataupun aspek khusus ya, dalam sebuah pembuatan latar belakang, teman-teman ya. Nah, teman-teman, bagi yang merasa sekarang sedang menyelesaikan tugas akhir dan bagi yang sekarang masih semester semester menengah atau semester awal ya, jadi saran dari saya pribadi, perbanyaklah membaca buku, meskipun bukunya itu pinjam dari perpustakaan, dan juga banyak sekali kita bisa melihatnya, kita bisa mendownloadnya ya. Banyak sekali sih. Kalau nanti saya akan berikan contoh, misalnya contoh link dalam download buku gratis itu ada ya di e-library ataupun gudang buku, jurnal ya. Di internet itu juga banyak ya. Namun juga kita perlu perhatikan ya, memang kalau buku-buku yang memang kita butuhkan untuk terutama untuk penelitian kita ke belakangnya, teman-teman ya. Nah, mungkin video dari saya ini sekian dulu, teman-teman ya. Karena saya rasa mungkin untuk kalian sendiri ini juga harus ada action, bukan kita hanya paham teori dalam membuat latar belakang, namun kita juga action mengerjakannya. Kita jangan malas-malasan dalam membuat penelitian skripsi, karena yang kita malas-malasan maka tidak akan selesaikan, teman-teman ya. Nah, mungkin itu dulu dari saya, teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.